Salam pemirsa, Teheran, 15 Juni 2025. Dalam perkembangan terbaru yang menjadi sorotan dunia internasional, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa pemerintah Iran telah menyatakan kesiapannya untuk menandatangani perjanjian internasional yang secara tegas menjamin bahwa Iran tidak akan memiliki, memproduksi, atau menyimpan senjata nuklir. Pernyataan ini disampaikan secara resmi dalam sebuah pertemuan dengan para duta besar dari berbagai negara di Teheran yang diliput langsung oleh media nasional dan internasional. Dalam pidatonya, Araghchi menegaskan bahwa kami siap menerima dan menandatangani perjanjian apapun yang bertujuan memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Prinsip kami jelas, pengembangan dan kepemilikan senjata nuklir dilarang berdasarkan ajaran agama dan konstitusi negara. Sikap ini, lanjut Araghchi, merupakan bagian dari komitmen Iran terhadap perdamaian regional dan global. Namun demikian, Araghchi menambahkan satu catatan penting yang menjadi garis merah bagi Teheran. Jika isi atau tujuan perjanjian tersebut adalah untuk mencabut hak Iran dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik atau riset medis, maka kami pasti akan menolak. Hak nuklir untuk tujuan damai adalah hak sah setiap negara dan tidak dapat dinegosiasikan, tegasnya. Pernyataan resmi tersebut juga ditayangkan oleh stasiun televisi nasional Iran. Dalam kesempatan itu, Araghchi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kembali ke meja perundingan internasional selama Israel masih melanjutkan serangan militernya ke wilayah Iran. Dialog dan diplomasi hanya bisa berjalan jika situasi di kawasan kembali kondusif dan tekanan militer dihentikan, ujarnya di depan para diplomat asing. Isu target pembunuhan Khamenei, Israel bungkam, Trump dituding batalkan rencana. Di tengah ketegangan antara Iran dan Israel yang semakin meningkat, sejumlah laporan media internasional mengabarkan bahwa Israel sempat merencanakan operasi untuk menargetkan langsung pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Rencana ini, menurut laporan yang beredar, konon batal dieksekusi setelah Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menolak memberikan persetujuan akhir. Namun tudingan ini segera dibantah oleh pihak Israel. Juru bicara pemerintah Israel menyebut kabar tersebut sebagai berita palsu yang tidak berdasar dan hanya memperkeruh situasi. Dalam wawancara eksklusif dengan stasiun televisi Fox News, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi singkat, ada banyak laporan palsu mengenai percakapan atau rencana yang tidak pernah ada. Saya tidak ingin memperpanjang polemik dan memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh mengenai hal itu. Sikap bungkam Netanyahu semakin menambah spekulasi di kalangan pengamat dan publik global. Namun hingga saat ini, belum ada bukti kuat yang bisa memverifikasi kebenaran laporan soal rencana pembunuhan tersebut. Pihak Amerika Serikat sendiri, melalui juru bicara Gedung Putih, juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rumor yang beredar. Negosiasi nuklir, Iran menunggu sikap Israel. Krisis di kawasan Timur Tengah saat ini masih berada di titik genting. Iran, yang merasa tertekan akibat rangkaian serangan udara Israel ke berbagai fasilitas militer dan infrastruktur sipil, kini menegaskan hanya akan membuka kembali jalur diplomasi jika Israel menghentikan agresi militer. Sikap tegas ini memperlihatkan bahwa negosiasi terkait masa depan program nuklir Iran sangat bergantung pada perkembangan situasi keamanan di kawasan. Di sisi lain, sejumlah negara besar di dunia, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Uni Eropa, terus mendorong kedua pihak untuk menahan diri dan kembali ke jalur perundingan damai. Banyak pihak menilai, upaya diplomasi harus segera dihidupkan kembali untuk mencegah krisis yang lebih besar dan meluas ke negara-negara sekitar. Analisis, jalan panjang menuju perdamaian. Pernyataan Araghchi menandai babak baru dalam upaya komunitas internasional untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir selama hak penggunaan teknologi nuklir secara damai tetap dijamin, dipandang sebagai pintu masuk menuju dialog yang lebih konstruktif. Namun syarat yang diajukan Iran agar hak nuklir damai tidak dicabut, serta permintaan penghentian serangan militer Israel sebagai prasyarat negosiasi, menunjukkan bahwa jalan menuju perjanjian damai dan solusi jangka panjang masih sangat panjang dan penuh tantangan. Komunitas internasional kini menunggu langkah konkret dari kedua belah pihak. Apakah Israel akan menghentikan serangan dan membuka ruang diplomasi? Apakah Iran benar-benar siap untuk membuka diri terhadap inspeksi dan perjanjian baru tanpa kompromi atas hak dasarnya?
Semua pertanyaan ini masih menggantung, sementara dunia terus memantau dengan penuh kekhawatiran. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.